Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube kesayangan Anda semua. Yeah. Para sobat teman semua dan seluruh penggemar video YouTube dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, biqauli alhamdulillahirabbil alamin, yang mana kita masih sama-sama diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbagai macam kenikmatan, di antara yang nikmat sehat walafiat lahir maupun batin. Sehingga di kesempatan sore ini kita masih sama-sama bisa bertatap muka walaupun hanya lewat video YouTube. Namun dengan demikian tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita limpah ruahkan kepada junjungan kita baginda agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ala sahril anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam, wa ala jamil atabin awalihim ila akhirihim. Para sobat teman-teman semua dan seluruh penggemar video YouTube dimanapun Anda berada, di kesempatan sore hari ini saya akan berbagi kembali kepada Anda semua tema yang akan saya ambil di sore hari ini, yaitu tentang doa ibu lebih mulia dari doa ulama besar. Konon ada suatu riwayat, yaitu di negeri Yaman ada seorang ulama besar namanya Habib Salim. Beliau adalah Habib sepuh yang alim, dan setiap hari ramai banyak dikunjungi oleh para orang-orang, baik laki, perempuan, tua maupun muda, yang mengunjungi bersilaturahmi terhadap Habib Alim ini. Mereka pada meminta doa atau minta didoakan oleh beliau. Nah, ketika beliau minta didoakan, lalu beliau Habib Salim bertanya kepada beliau yang minta didoakan. Apa pertanyaan Habib Salim kepada orang yang telah minta didoakan? Apakah engkau masih memiliki orang tua? Memiliki permata atau ibu di rumahmu? Jadi Habib Alim telah menegaskan kembali kepada orang yang meminta didoakan kepada beliau. Habib Alim menanyakan kembali, apakah Anda masih memiliki permata? Apakah Anda masih memiliki seorang ibu di rumahmu? Kalau memang Anda masih memiliki seorang ibu di rumahmu, tahukah bahwa doa ibumu itu lebih mulia, lebih makbul daripada doa-doa seorang wali besar sekalipun? Bahkan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang tua adalah pintu surga yang paling tengah, maka jangan sia-siakan pintu itu. Ini riwayat hadis Tirmidzi. Jadi ibu adalah pintu surga bagi anak-anaknya, dan ayah adalah jembatan menuju kepadanya. Dan air susu ibu yang kita minum adalah saripati makanan hasil jeripayah mereka. Keringat ayah yang mencari nafkah untuk keluarga. Karena itu muliakanlah mereka. Setiap kita mau keluar rumah, jangan lupa cium tangan ibu dan ayahmu. Mohon doa restulah kepada beliau. Doa ibumu itu sangatlah makbul, terutama bagi mereka, bagi kita yang sudah bekerja, berkeluarga, atau tidak tinggal serumah. Sering-seringlah mengunjunginya. Sering-seringlah menengok orang tuamu. Kalau Anda tidak sempat untuk menengok, mengunjungi, datang ke rumah orang tuamu, terutama ibumu. Minimal Anda memberi kabar lewat handphone, mungkin kalau di zaman sekarang ditelepon, untuk menanyakan bagaimana kabar ibu. Apakah ibu dalam keadaan sehat saja, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebagai seorang anak yang senantiasa tahu diri dan tahu berterima kasih, betapa besar jasa seorang ibu. Ketika engkau masih dalam kandungan, semakin besar kandungannya, semakin semakin berat, semakin langkahnya, semakin sulit. Bahkan tidur miring susah, apalagi tengkurap, telentang juga nggak enak. Ibumu dengan susah payah dan sabar dan senantiasa berdoa memohon kepada Allah agar bayi yang ada di kandungan ini senantiasa diberikan sehat,
sehingga saatnya nanti lahir diberikan kemudahan dan tidak mengalami halangan suatu apapun. Namun ketika kini kamu tumbuh besar, tumbuh dewasa, kau lupakan orang tuamu. Betapa dolimnya, betapa dosa besarnya kamu kepada orang tuamu yang telah melupakan jasa seorang ibu yang telah bersusah payah mengandung membesar kamu penuh dengan kasih sayang. Siang jadi malam, malam jadi siang, tidur miring susah, telentang susah, hanya untuk menjaga kandungannya, hanya untuk menjaga kamu saat di kandungan. Maka wahai anak-anak yang sudah tumbuh besar, sudah berkeluarga, sudah bekerja jauh dari orang tua, tengoklah. Kalau bisa seminggu sekali, kalau tidak bisa sebulan sekali, kalau tidak bisa setahun sekali, minimal Anda kasih kabar, Anda kasih telepon, bagaimana menanyakan orang tua kamu, khususnya ibu kamu yang susah payah telah membesarkanmu di masa masih kecil. Minimal teleponlah, agar hati seorang ibu ridho atas seluruh jerih payah setiap tetesan susu yang telah menjadi darah daging kita. Setidaknya memberikan perhatian kepadanya di masa tuanya. Jangan pernah melawannya. Kesuksesan kita dalam belajar, dalam bekerja, itu tidak terlepas dari doa seorang ibu. Maka perbaikilah hubunganmu dengan ibumu. Jangan pernah engkau lupakan ibumu, apalagi dalam keadaan ibu kamu itu susah, ibu kamu sudah tidak berdaya. Jangan engkau lupakan itu, karena semua akan berbalik kepada dirimu sendiri. Maka ketahuilah wahai anak-anak, wahai orang-orang dewasa, wahai para anak-anak yang sudah tumbuh besar dewasa, dengan demikian ridho dan doa seorang ibu akan menambah ketenangan, kedamaian di dalam kehidupan kamu. Doa ibu itu menembus langit ketujuh, tidak terhalang oleh apapun. Maka muliakanlah ibumu. Senantiasa surga akan menantimu wahai anak-anak. Jadi buat kalian yang masih memiliki ibu, memiliki orang tua, bersyukurlah. Keberhasilanmu, kesuksesanmu sekarang ini itu tidak terlepas dari doa seorang ibumu, doa kedua orang tua kamu yang telah susah payah membesarkanmu, mendidik kamu. Siang jadi malam, sakit tidak pernah merasakan, susah pun dia tidak merasakan, hanya berjuang untuk anak. Kadang makan, kadang tidak, hanya berjuang untuk anak. Maka betapa dolim dan sangat dosa besarnya ketika anak yang susah payah dari kecil diurus, dibesarkan, diberikan kasih sayang penuh oleh orang tua, khususnya ibumu. Namun kini setelah tumbuh besar, tumbuh dewasa, engkau lupakan ibumu. Astagfirullahaladzim. Wahai anak-anak yang sudah tumbuh besar dewasa, jangan lupakan ibumu. Ibumu adalah keramatmu. Selama masih ada ibu kamu, jangan pernah engkau lupakan. Bahkan kalau sudah tidak ada pun, sudah meninggal, engkau pun tetap mengirimkan doa-doa yang baik kepada ibumu, kepada orang tua, kepada bapak ibumu. Beliaulah telah berjuang, berjasa besar, telah membesarkanmu. Maka wahai anak-anak, ketahuilah, janganlah berbuat yang tidak baik kepada kedua orang tuamu, apalagi dengan kata-kata yang tidak sopan, apalagi dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang sangat menyentuh dan menyakitkan hati. Maka ketika itu engkau lakukan, ibumu tidak ridho, Allah pun tidak akan ridho. Karena apa? Ridho lo biridho il walidain wasu'tullahi wasu'til walidain. Jadi ridhonya Allah itu tergantung daripada ridho kedua orang tua. Dan murkanya Allah adalah tergantung dari murka kedua orang tua. Maka jangan pernah engkau sakiti kedua orang tua. Seperti video yang kemarin saya upload tentang betapa
besar, betapa banyak rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Di antaranya ketika diberikan orang tua kita yang sakit pun, orang tua yang menurut Anda menyusahkan dan menyulitkan, itu pun suatu rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Maka berbahagialah wahai anak-anak yang masih memiliki kedua orang tua. Ajak mereka keluar, ajak mereka makan bersama, ajak mereka jalan-jalan, walaupun hanya di tempat-tempat yang mungkin tidak mewah, hanya di tempat sederhana. Itu cukup bisa menenangkan, bisa menyenangkan, bisa membahagiakan kedua orang tua kamu. Maka perjuangkanlah itu. Jadilah anak-anak yang baik, jadilah anak-anak yang pandai berterima kasih, jadilah anak-anak yang soleh dan soleha, yang senantiasa mensyukuri atas semua pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Anda, karena Anda telah dibesarkan oleh orang tua kamu. Jangan pernah lupakan jasa kedua orang tuamu. Sekalipun orang tua kamu mungkin dianggap jelek, mungkin dianggap buruk, mungkin dianggap menyusahkan kamu, tapi jasanya benar-benar tidak pernah dibayangkan. Seberapapun Anda punya harta, tidak akan sanggup menembus kasih sayang orang tua kamu, khususnya ibumu. Karena perjuangan ibumu siang dan malam tidak pernah lelah. Bahkan beliau capek pun gak pernah merasakan capek, merasa sakit pun gak pernah merasakan sakit, hanya untuk merawat engkau wahai anak-anak. Mumpung masih ada kesempatan sebelum Allah panggil orang tuamu, karena kalau sudah Allah panggil, maka Anda tidak akan bisa membahagiakan orang tuamu lagi. Jangan pernah engkau sakit, jangan engkau pernah beliau menjadi sedih. Buatlah mereka menjadi bahagia. Maka kalau orang tua kamu ridho, Allah pun ridho. Begitu juga sebaliknya. Kalau Allah ridho, orang tua pun juga ridho. Cinta tulusnya orang tua tidak pernah diukur dengan harta sekalipun. Maka orang tua yang demikian wajib kalian bahagiakan, muliakanlah mereka, ciumlah tangan mereka, hormatilah, angkatlah derajat orang tuamu. Jangan pernah lupakan itu wahai anak-anak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, berguna buat diri saya pribadi khususnya, dan umumnya untuk orang banyak dan penggemar video YouTube dimanapun Anda berada. Segala kekurangan mohon dimaafkan, dan semoga kita bisa berjumpa kembali lagi di video-video saya akan datang. Support terus, dukung terus video-video saya, agar video-video saya bisa terus berkembang dan bermanfaat buat orang banyak. Dan buat kalian yang sudah menonton video ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai berjumpa kembali lagi di video-video saya yang akan datang. Terima kasih, dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.